belajar ikhlas, menerima apa adanya, belajar semua ya. Belajar ikhlas lahir dan batin memang sangat sulit, sangat sulit sekali. Karena apa? Kita sebagai manusia biasa, tetap tanpa daya dan kuasa. Semua adalah sudah menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita membantu seseorang dalam bentuk apapun bantuan itu, belajar untuk ikhlas, tanpa pamrih, tanpa berharap apapun dari yang kita bantu. Karena di situ kita yang membantu akan menemukan anugerah yang besar, akan menemukan pahala yang sangat tak terhingga nilainya. Mari kita renungkan, jangan berharap untuk dianggap baik, jangan berharap untuk dihargai, jangan berharap untuk dibalas budi. Kita harus wajib bersyukur, karena apa? Kita membantu kepada yang lain, itu adalah kita meneruskan dari kehendak Tuhan. Itu yang perlu dimengerti dan yang perlu disadari. Kita sebagai manusia beragama oke, berbudaya juga oke, berakhlak juga. Kalau kita mengaku bertuhan, kita tentu bisa belajar dari apa yang kita lakukan di alam semesta ini. Coba kalau kita renungkan, berharap apa Tuhan pada kita ketika melahirkan kita ke dunia dan dilengkapi dengan piranti akal pikiran sampai panca indera? Apakah Tuhan berharap untuk dihargai? Apakah Tuhan berharap untuk dikasihani? Apakah Tuhan berharap untuk dianggap baik? Ini yang perlu kita renungkan, saudara. Karena kebaikan itu adalah rasa. Ketika kita sudah berbuat baik kepada orang lain, lepaskan semua. Karena kebaikan kita pada orang lain itu adalah kebaikan Tuhan. Kita sebagai wadahnya. Ada yang bilang kita sebagai panjangan tangan Tuhan. Ketika kita membantu, ya sudah, jangan diingat. Ketika kita masih berharap untuk dihargai terhadap orang lain, ya lebih baik kita tidak berakhlak, lebih baik kita tidak bermoral, lebih baik kita tidak bertuhan. Karena semua yang ada sudah menjadi kehendaknya. Salahku adalah benarmu. Makanya sebelum kita melangkah, kita harus memahami dulu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Selamanya kalau kita masih menganggap sebagai yang terbaik, kemudian minta dihargai, minta dibalas budi, ya, kita berbuat baik masih ada pamrih agar orang itu baik kepada saya misalnya, masih belum ketemu yang sejatinya dan yang sebenarnya. Karena itu semua adalah sudah menjadi kodratnya hidup. Ya, tentunya apa yang saya katakan ini
tidak menyinggung siapapun, karena itu semua sebagai pembelajaran buat kita. Ya, unik perjalanan manusia di dunia ini, sangat unik sekali. Kalau kita tidak benar-benar bisa merasakan sampai ke dalam-dalamnya, kita akan tertipu di luar. Kita akan sakit hati ketika kita membantu seseorang, kemudian orang itu seakan-akan tidak membalas baik kepada kita, seakan-akan orang yang kita bantu itu tidak menghargai kita. Kita akan sakit hati di situ. Dari kesadaran manusianya, itulah kelemahan manusia. Itulah kelemahan manusia. Masih menganggap dirinya adalah yang terbaik. Padahal di situ adalah suatu kemuliaan bagi kita ketika kita membantu seseorang dan kita melupakan apa yang kita bantu dan melupakan apa yang kita kerjakan buat orang lain. Itu suatu kemuliaan. Kayak-kayaknya kita baik, kayak-kayaknya kita sudah benar, tetapi di dalam hati kita masih minta ini dan itu, minta dihargai, minta dibalas budi, minta dihormati, ya kan? Ini suatu pembongkaran dari dalam. Hidup memberitahu, kamu itu masih belum baik, kamu itu masih belum sempurna. Apa yang kamu lakukan itu adalah sudah menjadi hakku. Jadi kamu hanyalah melaksanakan saja sebagai jembatan untuk melakukan kebaikan hidup, untuk melakukan kebenaran hidup. Sakit hati nanti kamu kalau kamu melakukan kebaikan, kemudian kamu merasa ingin dibalas budi, kamu masih ingin dihargai, masih ingin dihormati, masih ingin disayangi. Tetapi ketika sudah kamu lepaskan, semua itu akan mendekatimu, semua itu akan berduyun-duyun membawamu ke kesempurnaan dirimu sendiri. Ya, kalau kita pikir obrolan malam yang tidak berguna, tetapi kalau kita resapi, hanya Anda sendiri yang bisa merasakan. Sudahlah, cukup. Apa yang kamu berikan tidak akan mengurangi hartamu. Apa yang kamu berikan tidak akan mengurangi tenagamu. Bersyukurlah kamu itu dipilih untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Itu bersyukur. Harus bersyukur. Orang yang kita bantu mau menghargai kita, mau membalas budi kita, mau menghormati kita, cuekin aja. Emangnya gua pikirin. Itu bukan urusan kamu. Itu urusan yang kita bantu. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Ya, sebagai pembelajaran bagi kita semua. Ya, apa yang kita lakukan pada orang lain, itulah Tuhan sendiri yang melakukan, bukan kita. Agar kita semakin banyak pengetahuan-pengetahuan, agar kita semakin penuh dengan anugerah-anugerah dari Tuhan. Karena apa? Ketika kita sudah melebur, kita sudah membersihkan hati-hati yang kotor di dalam diri kita, yang kayaknya bersih, Tuhan akan meleburnya, Tuhan akan membersihkan dengan caranya sendiri. Kita ikuti aja, nggak usah kita protes, ya. Apalagi kamu membantu orang yang benar-benar kamu sayangi dan kamu cintai. Sudah, biarlah, nanti Tuhan sendiri akan mengatur. Terima saja apa adanya. Seberapa banyak yang kamu perbantukan bagi orang lain akan dilipat gandakan oleh Tuhan, karena Tuhan akan mengosongkan residu-residu yang ada di dalam dan akan menggantinya dengan kesucian yang abadi.
Dan kesucian yang abadi itu adalah tidak tercampuri dan tidak mau mencampuri, tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang ada di depan kita. Orang itu tidak baik pada kita, kita harus tetap menghormati. Orang itu baik pada kita, kita harus tetap menghormati. Terima kasih. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat.